Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan kalau di kisaran dalam keadaan hujan rintik-rintik ini, namun kita tetap semangat melaksanakan per-teaching ini. Ya, di sini sebelum Bapak memulai pelajaran, maka alangkah baiknya kita melihat dulu apakah meja dan kursi sudah lurus dan rapi. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Iya, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya di sini saya akan mengecek untuk kehadiran siswa. Ibu mana hadir? Hadir, Pak. Kemudian Ibu Wardani hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Semua peserta didik di kelas 6 hadir. Di sini saya akan menjelaskan juga bahwa saya akan menerangkan dan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Sebelum kita memulai pelajaran, maka alangkah baiknya kita melaksanakan dan melakukan doa. Kepada ketua kelasnya, mana ini ketua kelasnya? Oh, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Thohir saja. Ada Pak Thohirnya, Bu? Ada, Pak. Baiklah, langsung saja. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin. Baiklah Bapak, anak-anak Bapak sekalian, akan menerangkan dan menjelaskan mengenai surat Ad-Duha. Ad-Duha memiliki pengertian yaitu waktu pagi. Kemudian dijelaskan pula bahwa Ad-Duha merupakan surat yang ke-93 sekaligus surat yang termasuk ke dalam golongan surat yang pendek. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, berapakah jumlah surat dari surat Ad-Duha, Nak? 11, Pak. Iya, alhamdulillah. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran pada surat Ad-Duha. Bapak ingin tentunya kalian sudah mampu dan berharap untuk dapat menguasai pembelajaran pada surat Ad-Duha. Adapun tujuan pembelajarannya itu, yang pertama membaca surat Ad-Duha dengan tartil, yang kedua menghafal surat Ad-Duha dengan tartil, yang ketiga menulis surat Ad-Duha dengan baik dan benar, yang keempat menjelaskan pesan pokok pada surat Ad-Duha. Kemudian adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membaca dan menghafal serta menulis juga memahami isi pesan-pesan pokok pada surat pendek dan ayat Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Baiklah, sambil Bapak menerangkan surat Ad-Duha, di sini Bapak akan memberikan sebuah kertas, yang mana kertas ini akan Bapak bagi ke dalam tiga kelompok, yang mana kertas ini ada berisi tentang surat Ad-Duha, kemudian tugasnya adalah untuk membuat artinya. 3 kelompok ini Bapak bagi, yang pertama nama kelompoknya adalah kelompok Ashabul Kahfi, yang kedua kelompok Zaid bin Sabit, yang ketiga kelompok Bilal bin Rabah. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan anak-anak Bapak sekalian? Iya, alhamdulillah.
Kemudian selanjutnya yaitu di sini kita masuk yang selanjutnya yaitu mengenai materi pelajaran. Surat Ad-Duha merupakan surat terdiri dari 11 ayat. Ad-Duha artinya waktu pagi di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sehingga surat Ad-Duha dikelompokkan ke dalam surat Makiyah. Karena ada berhubung dengan surat Makiyah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak sekalian. Waktu di pelajaran kelas 5, di masa kalian kelas 5, masih ingat dengan namanya surat Madaniyah? Anak-anak Bapak? Ingat, Pak. Ada yang kira-kira tahu apa artinya Madaniyah? Kalau surat Ad-Duha kan termasuk ke dalam surat Makiyah yang mana diturunkan di kota Mekah. Lalu pertanyaan untuk kalian, ini pelajaran yang sudah lalu. Coba dulu diingat-ingat kembali anak-anak Bapak. Kira-kira apa itu pengertian dari surat Madaniyah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Surat Madaniyah itu surat pendek, Pak. Surat yang diturunkan di kota Madinah, Pak. Iya, betul Ibu Devi. Pendek. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Mekah. Kalau dia surat Makiyah, maka surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kemudian yang selanjutnya, dijelaskan pula bahwa surat Ad-Duha diturunkan pada masa terhentinya surat atau turunnya wahyu atau fatratul wahyu, sehingga Rasulullah bersedih. Jadi pada masa itu sempat Rasulullah sedih. Bahkan saking sedihnya pada waktu itu Rasulullah sampai pergi berkali-kali ke Gua Hiro. Ada yang ingat yang namanya Gua Hiro? Anak-anak Bapak? Iya. Terima kasih sudah menjawab dengan baik. Jadi pada saat kondisi Nabi Muhammad bersedih atas ketidakhadiran wahyu, di situ pula lah datang wahyu yang dibawakan oleh malaikat, dan di saat itu pula lah turun surat Ad-Duha. Ya, sekarang coba dulu masing-masing perhatikan ke depan. Di sini kita akan membacakan surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Hadith. Sadaqallahul azim. Yang artinya yaitu adapun surat Ad-Duha, arti dari ayat pertama sampai dengan 11 yaitu yang pertama demi waktu atau ketika matahari naik sepenggalah. Yang kedua artinya yaitu dan demi malam apabila telah sunyi. Yang ketiga, Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan yang keempat, sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Arti yang kelima adalah nggak usah diterjemahkan semua. Oh ya Pak. Nanti akan makan waktu itu. Oh iya ya Pak. Baiklah. Dan arti yang ke-11 atau yang terakhir yaitu dalam terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan rasa bersyukur.
Kemudian di sini akan Bapak jelaskan mengenai pesan pokok yang terkandung di dalam surat Ad-Duha. Ada 6 pesan pokok yang terkandung di dalam surat Ad-Duha. Yang pertama yaitu penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa sempat Nabi Muhammad merasa bersedih. Bahkan pada masa itu kaum kafir Quraisy mengolok-olok karena waktu itu sudah lama wahyu Allah. Kemudian yang kedua yaitu pesan pokoknya adalah bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Yang ketiga, Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Kemudian yang keempat, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Yang kelima, larangan menghardi orang yang meminta-minta. Jadi untuk yang kelima ini maka hendaklah kita menjauhi menghardi anak-anak yang meminta-minta. Apalagi contohnya orang-orang yang meminta di persimpangan jalan, contohnya macam seperti di daerah Jakarta sana banyak itu nak di bawah kolong jembatan atau di persimpangan meminta-minta. Yang keenam, perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka untuk itu perbanyaknya bersyukur, yakinlah segala sesuatu yang kita miliki sudah menjadi ketentuan oleh Allah dan tetaplah selalu merasakan yang namanya bersyukur. Jadilah orang yang tidak terlalu rakus dan juga tidak terlalu tamak. Maka untuk itu jadilah orang yang selalu bersyukur. Kemudian itu yang selanjutnya, di sini Bapak akan memberikan kepada 3 kelompok tadi lembar kerja peserta. Yang tadi Bapak kasih waktu 5 menit. Apakah tugas tadi sudah siap, Nak? Alhamdulillah. Kalau begitu nanti bisalah kita kumpul nanti ini, Nak. Sekalian sama tugas tadi, sama sekalian lembar kerja LKPD ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu anak-anak Bapak. Yang pertama yaitu bergaulah dengan anak yatim. Pak, saya kira cukup aja Pak, Oh, cukup iya, aja Bu. ya. Kami sudah bisa lah melihat penguasaan materi Bapak. Ya, mungkin boleh ditutup Iya, Bu. bagaimana langkah-langkahnya ya. Ya, Bu. Demikianlah penjelasan Bapak pada malam hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan juga dapat menerjemahkan dan juga dapat mengambil hikmah juga kesimpulannya. Harapan Bapak tetaplah giat belajar, perbanyak melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Demikianlah bimbingan dan arahan juga pelajaran pada hari ini mengenai surat Ad-Duha. Bapak akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Baik,